Jadi malam hari ini fokus kita adalah terkait penyusunan jurnal dan perbaikannya. Jadi Bapak Ibu di sini beberapa hari lalu sudah mengumpulkan jurnalnya, baik itu jurnal pertama, jurnal kedua, atau jurnal ketiga. Ada yang diterima, ada yang divalidasi, ada juga yang belum divalidasi. Bahkan mungkin sudah lama menunggu tapi tidak divalidasi. Jadi memang proses validasi jurnal ini umumnya kalau pelatihan-pelatihan mandiri di PMM, aksi nyata atau sejenis tugas-tugas seperti jurnal ini itu normalnya 3 hari, gitu ya. Itu normalnya 3 hari itu sudah divalidasi. Tapi karena peserta PPG ini begitu banyak, bisa sampai mencapai 90.000 orang dan baru pertama kalinya dengan model seperti ini, maka dalam proses validasi itu membutuhkan waktu, membutuhkan proses yang cukup lama. Tapi sebenarnya tidak perlu khawatir meskipun eh, lama itu Bapak Ibu tetap tidak akan apa ya, tidak akan gagal begitulah ya. Karena meskipun nanti misalnya itu pendaftaran pendaftaran UKP PPG itu tanggal 26 sampai tanggal 7 itu. Ya meskipun nanti belum divalidasi, ya bisa dikumpulkan lagi tugasnya, bisa dikumpulkan lagi jurnalnya sampai divalidasi dan mengikuti ujian UKP PPG pada periode-periode berikutnya. Nah, yang jadi masalah terkadang itu tidak tahuan Bapak Ibu guru di sini ya. Bahkan di awal-awal kemarin ada informasi eh, yang tidak benar, informasi yang salah begitu ya. Ada yang mengatakan bahwa topik-topik yang ada di modul ini harus dikerjakan dalam 3 hari lah. Ada yang mengatakan 1 minggu harus harus selesai lah. Nah itu kesalahan-kesalahan informasi yang diterima. Padahal batas waktu mengerjakan itu sampai 4 September. Meskipun sampai 4 September itu tidak selesai, itu maksudnya belum validasi begitu ya. Belum validasi ya bisa dikumpulkan lagi, diusahakan lagi sampai validasi. Terus bagaimana jika sudah lewat masa pendaftarannya itu UKP PPG ya bisa ikut periode berikutnya. Jadi UKP PPG itu bukan satu waktu, bukan satu gelombang saja, tapi dibagi per gelombang. Jadi masih ada gelombang-gelombang begitu ya. Jadi misalnya kalau sekarang sudah selesai ya, ya bisa mengikuti gelombang paling dekat tanggal berapa. Misalnya tanggal akhir bulan baru selesai, gelombang gelombang sekarang sudah penuh ya bisa ikut gelombang gelombang selanjutnya. Jadi ujian UKP PPG itu informasinya itu ada dibagi per gelombang. Nah, bahkan tanggal 26 bahkan 26 akhir ini ada gelombang lagi, ada tahap kedua yang piloting seperti Bapak Ibu di sini ada tahap kedua. Kalau tahap pertama ini pesertanya ada 90 tapi nanti bahkan lebih lebih banyak lagi. Nah, itu jadi dengan adanya tambahan-tambahan itu gelombang pendaftaran ujian UKP PPG itu kan akan semakin banyak begitu ya. Nah, terkait ujian ini jangan dulu ditanyakan kepada saya di sini ya. Jadi fokus kita malam ini adalah bagaimana menyelesaikan jurnalnya dan bagaimana agar segera divalidasi. Karena ini baru pertama kali ya, memang saya paham sekali. Ketika disuruh buat jurnal itu mungkin banyak Bapak Ibu yang masih menerawang, ada yang cari referensi di internet, di YouTube dan lain sebagainya. Nah, ketika mencari di YouTube itu banyak referensi, banyak contoh itu menggunakan Canva. Ya, karena yang ada di YouTube itu adalah laporan aksi nyata atau jurnal aksi nyata untuk pelatihan-pelatihan mandiri
di PMM yang sifatnya itu simple ya, sifatnya itu ya sederhana, tidak sekompleks, tidak sebanyak materi yang ada di modul PPG ini. Jadi makanya di awal-awal kemarin itu memang belum ada informasi untuk membuat jurnal pembelajaran menggunakan Microsoft Word atau menggunakan Google Doc. Tapi boleh menggunakan apa saja. Tetapi kemudian setelah ke sini ada informasi baru bahwa mengerjakan jurnal itu lebih baik menggunakan Microsoft Word atau Google Doc. Intinya karena nanti Bapak Ibu itu akan memasukkan banyak teks, banyak banyak tulisan. Ya, ada beberapa gambar tapi yang lebih dominan itu eh, adalah teks ya. Jadi sebelum Assalamualaikum. Iya, Bu. Gimana, Bu? sebelumnya mari kita pahami ini ya. Mari kita pahami kenapa beberapa informasi penting yang Bapak Ibu perlu ketahui ya terkait lini masa ini. Jadi kemarin itu UKP PPG ini rencananya akan dibuka tanggal 9, tapi kemudian diundur tanggal 26 Agustus. Nah, ini ya karena memang ini baru baru pertama kali pelaksanaan seperti ini ya. Jadi ada masih butuh penyesuaian-penyesuaian, masih membutuhkan ya misalnya tidak sesuai target ya jadwalnya diubah seperti itu. Nah, jadi nanti Bapak Ibu itu jika sudah validasi itu bisa mendaftar mulai tanggal 26 Agustus. Meskipun sekarang misalnya sudah bisa, saya sarankan itu jangan mendaftarkan diri untuk UKP PPG. Karena nanti akan sistem masih dalam pembenahan nanti malah justru akan error gitu ya. Ya, meskipun sekarang sudah validasi atau sebelum tanggal 26 ini sudah validasi semua, saya sarankan jangan mendaftar dulu. Tunggu saja masanya ini. Karena sekarang sistemnya masih pembenahan. Nanti justru kalau daftar sebelum tanggal 26 nanti akan terjadi kesalahan. Begitu ya. Ini perlu dipahami. Itu sekilas tentang lini masa atau jadwal UKP PPG. Nah, kemudian soal validasi ini penting ya. Nah, ini informasi baru dan juga baru dikeluarkan oleh penyelenggara bahwa penting untuk memperhatikan hal-hal yang membuat kenapa jurnal yang sudah kita kumpulkan itu gagal divalidasi. Yang pertama itu eh, kurang dari 300 kata. 300 kata di sini artinya adalah refleksi kita. Nah, untuk bagian mana yang 300 kata nanti kita bicarakan lebih jauh dan saya akan berikan contohnya biar saya mudah untuk menjelaskannya. Nah, yang kedua, yang pertama 300 kata pada bagian refleksi ya. Nah, ini panduan yang benar seperti itu. Kemudian jangan sampai mengandung unsur plagiasi. Jangan sampai misalnya punya teman saya, punya rekan saya sudah validasi. Ya sudah saya contoh saja. Nah, itu kalau misalnya Bapak Ibu membuat seperti itu, nanti kalau ada unsur plagiasi, ada sesuatu hal yang mirip, itu nanti juga akan gagal divalidasi lagi. Jadi buatlah semampunya, buatlah sepemahaman Bapak Ibu, buatlah eh, ya meskipun formatnya sama atau strukturnya sama, sistem urutannya sama boleh. Tetapi jangan sampai isinya itu sama. Khususnya terlebih pada bagian refleksi. Nah, di mana bagian refleksi itu nanti akan saya jelaskan di contoh. Nah, kemudian yang ketiga disarankan. Ini bukan wajib ya, tapi disarankan untuk menggunakan Microsoft Word atau Google Doc dalam menyusun jurnal. Jangan menggunakan Canva, PowerPoint, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir yaitu ketika mengunggah jurnal itu harus dalam bentuk PDF. Ketika setelah dibuat di
Microsoft Word itu dijadikan PDF. Nah, itu eh, terkait secara umum ya, agar jurnal kita cepat divalidasi. Nah, masalahnya di dalam membuat, di dalam menyusun jurnal itu ada perintahnya sendiri-sendiri ya. Dan ini mungkin bagi sebagian Bapak Ibu peserta, khususnya peserta PPG ini belum dipahami, bahkan masih bingung mana yang dikumpulkan, mana yang tidak dikumpulkan, itu terkadang masih ada yang bertanya seperti itu. Nah, jadi dari setiap modul itu kita diminta untuk mengumpulkan satu, kalau di modul satu itu yang kita upload adalah aksi nyata terbaik dari topik yang sudah kita pelajari. Kalau di modul satu kan ada berapa itu? 4 ya, ada 4. Dari 4 topik itu kita disuruh membuat aksi nyata. Nah, itu pilih salah satu saja. Jangan semuanya digabungkan di dalam satu jurnal, tapi pilih salah satu saja. Topik mana yang mau disusun sebagai laporan aksi nyata. Nah, itu yang diunggah. Jangan dijadikan satu. Kalau yang kedua, kalau yang modul kedua itu pembelajaran sosial emosional itu kita disuruh me- 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 mengumpulkan atau menuliskan pengalaman terbaik kita terkait pembelajaran sosial emosional. Yang ketiga yaitu membuat tugas juga tapi formatnya berbeda ya. Nah, ini saya saya bagikan strukturnya, struktur di dalam menyusun jurnal, di modul satu, 2 atau 3. Nah, secara umum seperti ini ya. Di modul satu itu formatnya yang bisa Bapak Ibu gunakan. Ini formatnya ya, tapi kalau isinya itu jangan sampai sama. Seperti yang saya katakan tadi, isinya jangan sampai sama. Karena nanti bisa terindikasi plagiasi. Kemudian barangkali tuh teman saya kok hampir mirip tapi bisa validasi, yaitu urusannya validatornya. Tetapi kalau kita ingin cepat divalidasi, gunakan format ini, kemudian isinya kita olah sendiri. Nah, di jurnal satu, di modul satu, prinsip pengajaran asesmen itu buat saja latar belakangnya, dijelaskan konsepnya, membuat rancangan pembelajaran berorientasi topik yang dipilih, kemudian ada refleksinya. Nah, ini wajib ada refleksinya. Kemudian juga ada umpan balik. Nah, itu yang wajib. Yang wajib ada. Kemudian kalau ada foto-foto dan lain sebagainya itu sebenarnya tidak wajib, tapi kalau ditambahkan ya silahkan saja. Kemudian di modul 2 ini sama. Formatnya hampir sama. Tetapi kalau di jurnal modul satu ini kita hanya merencanakan ya, hanya merencanakan. Di latar belakang kita jelaskan, misalnya terkait konsep diferensiasi ya kita jelaskan kenapa pembelajaran berdiferensiasi itu penting. Nah, itu dijelaskan di latar belakang itu. Kemudian pada bagian konsep itu kita jelaskan pemahaman kita terkait topik pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian kita membuat rancangan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, itu di modul 1 ya. Aksi nyata modul 1 untuk dikumpulkan sebagai jurnal. Nah, kemudian
Di bagian C, refleksi, ini kita menjelaskan bagaimana rancangan pembelajaran berorientasi diferensiasi misalnya, atau yang berorientasi UBD atau berorientasi TARL dan lain sebagainya, itu dijelaskan pada refleksi ini bahwa rancangan pembelajaran yang kita buat sudah memenuhi prinsip itu. Misalnya kita memilih membuat rancangan pembelajaran dengan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, pada refleksi ini kita bisa jelaskan bagaimana rancangan pembelajaran yang sudah kita buat ini sudah sesuai dengan prinsip atau teori pembelajaran berdiferensiasi. Nah, minimal di bagian refleksi ini itu 300 kata. Nah, inilah yang wajib 300 kata. Nah, tetapi ada juga anehnya begini ya, ada beberapa ada beberapa milik rekan-rekan peserta PPG juga yang dikirimkan saya. Di modul 1 ini mengirimkan contoh yang sudah divalidasi. Nah, itu ternyata saya lihat itu refleksinya itu kurang dari 300 kata, tetapi divalidasi. Bahkan juga ada rekan yang salah mengirim file di modul 1. Ya, maksudnya mungkin tidak salah kirim lah ya. Bukan maksudnya file bukan untuk jurnal di modul 1, tetapi ternyata divalidasi. Nah, itu memang keanehan-keanehan yang terjadi selama ini. Nah, misalnya milik Bapak Ibu sudah sesuai ini kok belum divalidasi, ya kita kita sedikit ubah-ubah saja, nanti dikumpulkan lagi. Misalnya ada yang ini kemarin saya ambil contoh dari ini dan mungkin terlalu mirip, ya kita ubah sendiri. Mungkin kurang refleksinya kita tambahkan, kurang umpan baliknya kita tambahkan. Nah, jadi kalau untuk umpan balik di modul 1 ini saja pertanyaan atau tulisan yang berisi tentang pendapat rekan guru atau rekan sejawat kita itu terkait eh, rancangan pembelajaran yang sudah kita buat. Nah, kebanyakan Bapak Ibu itu di umpan baliknya ini tulisannya atau komentar teman kita itu diketik pakai komputer. Nah, yang benar itu tulisan umpan balik ini adalah dokumennya difoto. Misalnya umpan baliknya diberikan di WhatsApp, di grup WhatsApp, ya di screenshot di WhatsApp-nya itu lalu dimasukkan ke dalam laporan aksi nyatanya. Misalnya di Google Form, ya di foto atau di screenshot itu hasil dari isian Google Form-nya. Jadi bukan ditulis kembali, ditulis sendiri pakai komputer, tetapi bukti fisiknya, bukti aslinya itu harus harus dicantumkan. Ya mungkin Bapak Ibu mungkin bertanya, loh punya teman saya diketik sendiri kok kok divalidasi? Ya kalau Bapak Ibu mengikuti panduan yang benar itu seharusnya harus menggunakan foto fisik atau dokumen yang aslinya kita foto lalu masukkan ke dalam aplikasi. Nah, kemudian di modul kedua ini kita diminta kalau di modul pertama kan kita baru merancang ya, kita baru merancang rancangan pembelajaran, jadi belum dilaksanakan. Nah, kalau di format jurnal modul kedua ini sudah kita laksanakan. Tetapi cara pelaporannya sama, latar belakangnya apa. Misalnya kenapa pembelajaran sosial emosional itu penting. Kita pada bagian konsepnya kita jelaskan pembelajaran sosial emosional itu apa saja, unsur-unsurnya apa saja, tujuannya apa saja, itu dijelaskan di bagian konsep. Kemudian buat rancangan pembelajaran berorientasi sosial emosional. Nah, itu kita buat
Ya misalnya disesuaikan, misalnya Bapak Ibu mengajar pelajaran apa ya, kita buat rancangan pembelajarannya, kemudian masukkan unsur-unsur pembelajaran sosial emosional di dalam rancangan pembelajaran tersebut. Kemudian refleksikan, dijelaskan lagi bagaimana rancangan pembelajaran yang sudah dibuat itu sudah mengandung unsur PSE. Kemudian ketika diterapkan itu respon siswa bagaimana dan lain sebagainya. Di sini juga wajib 300 kata pada bagian refleksi ini. Kemudian umpan balik sama, kita meminta pendapat, meminta komentar para guru terkait pembelajaran berdiferensiasi yang sudah kita lakukan. Nah, saya kasih contohnya untuk jurnal pembelajaran sosial emosional yang sudah validasi sesuai dengan konsep. Nah, di sini misalnya ini bagian judulnya. Judulnya tentu saja berkaitan dengan penerapan pembelajaran sosial emosional di mata pelajaran apa, misalnya di kelas berapa, di sekolah mana. Latar belakang ini dijelaskan, misalnya ya bolehlah menyebutkan nama, kemudian eh, intinya latar belakang begitu ya, kenapa harus membuat atau menerapkan pembelajaran sosial emosional dan lain sebagainya, latar belakangnya seperti itu. Kemudian konsepnya, nah ini B tadi, konsepnya dijelaskan sesuai pemahaman Bapak Ibu, sesuai materi yang sudah dipelajari ya. Dari topik apa materi-materi yang sudah dipelajari kita rangkum, kita pahami, kemudian kita tuangkan di sini. Kemudian kita buatkan rancangan pembelajarannya. Misalnya membuat seperti ini, mata pelajaran matematika untuk kelas 1, materinya apa, kegiatannya apa, pembukaannya bagaimana. Nah, ini di dalam pembukaan misalnya ada unsur sosial emosional. Contohnya apa? Menyapa siswa dengan sapaan yang hangat ini kan juga termasuk unsur dari pembelajaran sosial emosional. Kemudian kegiatan inti ini melibatkan peserta didik. Ya ini ada aktivitas kelompok, ini sudah menggambarkan. Kemudian penutupnya pembelajaran sosial emosional itu harus memberikan motivasi yang membangkitkan. Lah ini di sini sudah ada. Nah, kemudian setelah membuat rancangan pembelajarannya kita refleksikan bahwa rancangan tersebut sudah sesuai dengan prinsip PSE begitu ya. Kemudian kita jelaskan, misalnya di sini ada foto penerapannya di dalam kelas. Nah, ini dicantumkan di sini secara langsung. Gitu. Atau dibuatkan bagian sendiri, dokumen sendiri ya nggak apa-apa. Tetapi kalau langsung dimasukkan sini juga nggak apa-apa. Nah, ini bagian refleksi ini minimal sesuai panduan itu 300 kata. Tetapi anehnya memang ada beberapa yang dikumpulkan yang dikirimkan ke saya ini sudah divalidasi tapi kurang dari 300 kata. Ya, yang penting ada begitu. Tapi berdasarkan panduan yang benar itu harus 300 kata. Nah, kemudian umpan baliknya seperti ini. Umpan balik misalnya ditulis di kertas ya harus di screenshot atau di foto, di scan dan lain sebagainya. Intinya membuktikan foto asli bukan diketik sendiri gitu ya. Nah, itu di modul di modul 2, di modul 2. Jadi kita membuat eh, latar belakang, kemudian menjelaskan konsepnya, membuat rancangan pembelajarannya, melakukan refleksi, mencantumkan umpan balik. Nah, dengan konsep itu insya Allah dapat segera divalidasi. Dan validasi ini eh, kelihatannya sejauh ini bergelombang ya. Kalau ada masa-masa validasi itu ya cepat.
Tetapi kalau misalnya tidak ada masa validasi, ya menunggunya lama. Itu yang sejauh yang saya amati. Nah, kemudian di modul 3 ini intinya sama, ada 2 topik ya. Dan intinya sama, perintahnya sama kalau kita ingin membuat jurnal. Yang pertama adalah membuat rangkuman. Membuat rangkuman. Rangkuman itu bisa kita buat dalam, ya, rangkuman sesuai dengan pahaman kita. Kita tulis, kita masukkan di awal dari laporan atau tugas yang diminta. Bisa juga dibuat rangkuman itu di Canva, kemudian nanti setelah jadi di Canva dimasukkan di Microsoft Word begitu ya. Gambarnya misalnya membuat eh, peta konsep atau membuat poster, membuat infografi. Nah, itu bisa dibuat di Canva lalu masukkan di Word, di Microsoft Word. Nah, intinya kita di jurnal modul 3 ini kita diminta untuk yang pertama, kerangkaan adalah membuat rangkumannya. Membuat rangkumannya. Kemudian yang kedua, membuat refleksi. Membuat refleksi apa? Nah, itu kan eh, pengetahuan baru apa, kemudian tantangannya apa dalam melaksanakan pendidikan, apa, misalnya inklusif gitu ya. Pendidikan inklusif itu tantangannya apa saja dan apa yang ingin diketahui lebih lebih jauh. Nah, jadi konsepnya sama, eh, baik di topik 1 atau 2. Yang pertama membuat rangkuman, yang pertama membuat rangkuman, yang kedua membuat refleksi, yang ketiga membuat rencana aksi. Membuat rencana aksi. Misalnya ingin menerapkan pendidikan inklusif di dalam kelas kita, kita buat rancangan aksinya seperti apa, sesuai dengan prinsip eh, pendidikan anak berkebutuhan khusus, sesuai dengan eh, pendidikan inklusif misalnya. Nah, ya dibuat rancangannya seperti apa, sepemahaman Bapak Ibu di sini. Kemudian yang terakhir adalah umpan balik. Umpan balik ya sama saja, harus foto asli begitu, foto bukti fisiknya, bukan diketik sendiri. Itu panduan yang benar. Nah, mungkin di sini nanti lebih baik, lebih banyak diskusi dengan Bapak Ibu ya. Jadi eh, formatnya secara umum itu seperti yang saya jelaskan tadi. Kalau modul 1 itu kita membuat rancangan pembelajarannya, belum sampai dilaksanakan. Kemudian yang kedua, modul 2 itu membuat rancangan pembelajaran berbasis sosial emosional sudah dilakukan, direfleksi, kemudian meminta umpan balik dari rekan guru gitu ya. Yang ketiga ini membuat rangkuman modul 3, membuat salah satu topik saja. Misalnya membuat rangkuman terkait pendidikan inklusif saja. Kemudian melakukan refleksi. Yang ketiga membuat rencana aksi dan yang keempat adalah menyertakan umpan balik. Jadi rencana aksi yang akan kita lakukan itu kita diskusikan dengan rekan kita, kemudian kita minta umpan baliknya, minta komentarnya, masukan saran dan sebagainya. Kemudian dimasukkan di situ. Nah, secara umum seperti itu ya. Gambaran, jika diminta untuk perbaikan, ya silakan diperbaiki sesuai dengan konsep ini. Dan jika nanti dikumpulkan masih diminta perbaikan, ya mungkin ada kemiripan dengan karya yang lain, atau mungkin ada belum sesuai formatnya, belum sesuai dengan eh, panduannya, misalnya panduannya itu umpan balik itu harus menyertakan foto fisik, tetapi ternyata
diketik sendiri. Nah, itu salah satu hal yang bisa dikoreksi ketika jurnal Bapak Ibu itu diminta perbaikan. Misalnya refleksinya kurang dari 300 ya kita lengkapi dulu bagian refleksinya. Pada intinya pada setiap laporan itu yang wajib itu adalah ini secara garis besar ya, me- 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 merangkum atau menjelaskan kembali materi yang kita pahami, kemudian merefleksikan, kemudian ada umpan balik. Nah, itu yang paling wajib. Ini secara umum di modul 1, 2, 3 gitu. Tapi untuk rinciannya tentu saja berbeda. Kalau modul 1 ini kan baru kita membuat rancangan saja. Rancangannya kita minta komentar rekan guru. Kemudian di modul 2 kita sudah melaksanakan, kita sudah merefleksikan, kemudian minta umpan balik. Yang ketiga ini terkait pendidikan inklusi kita membuat rencana aksi ya mirip dengan modul 1, tetapi cuma di modul 3 ini terkait pendidikan anak berkebutuhan khusus, pelayanan untuk anak berkebutuhan khusus. Nah, itu barangkali untuk yang bisa saya sampaikan. Nanti silakan jika ada pertanyaan langsung disampaikan di sini karena eh, beberapa hari terakhir itu banyak chat ya. Jadi mohon maaf banyak chat yang gagal atau tidak sempat saya balas karena pertanyaannya sama tetapi harus mengetik satu persatu. Nah, itu cukup melelahkan. Jadi lebih baik jika ada pertanyaan atau kendala apapun bisa ditanyakan secara langsung di sini. Ya, silahkan jika ingin bertanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu siapa? Solihati. Ibu Solihati, silakan. Mau menanyakan untuk masalah penulisan refleksi itu harus Mhm. memuat 300 kata. Ya, Itu harus memuat 300 kata. Nah, untuk mengetahui isian refleksi itu sudah 300 kata, apakah itu dengan cara dipindah ke Word dulu biar kita mengetahui seperti itu? Dan penulisannya itu pada aksi nyatanya atau pada saat kita mengupload jurnal kan ada beberapa pertanyaan ya, diantaranya ada deskripsi, refleksi. Itu pada bagian mana? Apa pada bagian pada bagian aksi nyatanya atau pada bagian setelah kita mengupload jurnal? Seperti itu, Pak. Kami masih bingung. mhm. Apa Baik. isinya sama, refleksi di aksi nyata itu, apa sama isinya sama, refleksi di aksi nyata, sama pada saat kita mengunggah jurnal kan ada pertanyaan refleksi dan deskripsi. Seperti itu saja. Nah, jadi yang dimaksud 300 kata ini adalah bagian refleksi di dalam dokumen, ya, bukan di dalam isian kolom. Adapun isian kolom itu tidak 300 kata tidak apa-apa, tetapi bisa mengambil atau menyimpulkan dari eh, refleksi yang ada di dalam dokumen. Karena pada prinsipnya, pada dasarnya itu pertanyaannya itu sama ya. Jadi, kayak hal baru apa, tantangan baru, Ya, seperti kemudian itu. ya itu kan sama saja. Intinya sama saja. Eh, Pokoknya idenya itu sama saja. Jadi bisa kita kopikan dari refleksi di dalam dokumen, tapi jangan semuanya, jangan terlalu panjang karena isian kolom itu fungsinya adalah untuk memberikan gambaran kepada tim validator agar sekilas itu tahu isinya apa. Jadi tim validator ketika membaca itu, oh judulnya ini,
yang deskripsi pada deskripsi, oh yang dikerjakan seperti ini. Kemudian refleksinya isinya bagaimana. Nah, itu harus sesuai antara di dalam dokumen dan di dalam isian kolom. Tapi kalau di dalam isian kolom itu tidak harus 300 kata. Yang wajib 300 kata adalah di dalam Dokumen. dokumennya. Nah, Hmm. untuk mengetahui jumlah 300 kata ya kan mudah kan. Di dalam ketika menyusun di Microsoft Word itu di bawahnya misalnya ini bisa kita lihat di sini ya di bawah ini. Kalau dokumen saya ini, nah di sini di pojok kiri bawah ada tulisan kan halaman 3 275. Nah, ini jumlah katanya. Berarti misalnya ini saya kumpulkan bagian refleksi ya belum cukup karena ini baru 275. Yang diminta 300. Makanya kenapa penyelenggara kok sangat menyarankan membuat jurnal ini menggunakan Microsoft Word ya karena kalau dibuat di Canva tidak mungkin atau sangat sulit Untuk memprediksi. untuk memasukkan 300 kata ini di di mana di dalam laporannya begitu. Makanya sangat disarankan menggunakan Microsoft Word atau eh, Google Docs seperti itu. Nah, gitu ya. Nah, silakan yang lain. Ya Bapak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, dengan Ibu siapa ini? Erma, Bapak Aris. Irma. Iya, Ya, silakan. iya. Alhamdulillah Bapak, saya untuk yang modul 1 itu jurnal saya sudah disetujui. Hmm, Kemudian jurnal 2 masih menunggu, ini sudah 6 hari. hmm, Mulai hari Sabtu kemarin ini sudah 7 hari. hmm. Nah, ini untuk yang jurnal 3 ini Pak, saya itu kesulitan di membuat rencana aksi nyata. Lah ini eh, rencana aksi nyatanya ini kan tadi Bapak katanya sesuai seperti yang di modul 1, jurnal modul 1. Cuma saya ini bingung, apakah rencana aksi nyata ini seperti RPP untuk semua siswa saya atau hanya untuk yang anak ABK saja? Baik, baik. Sudah Iya, pertanyaan. itu aja. Nggih. Oke, terima kasih pertanyaannya. Nah, jadi saya berikan ini ya contohnya. Sebentar saya berikan contohnya. Iya, Bentar ya, monggo ditunggu ya. Nah, ini sudah tampak belum? Contoh ini jurnal modul 3 ya. Nah, di sini kan perintahnya di salah satu topik itu ya topik yang ada di modul 3 itu sama ya. Cuma topiknya aja beda judul tapi perintahnya sama. Yang pertama kita membuat rangkuman. Rangkuman bisa dibuat pakai infografi atau poster seperti ini atau bisa juga dengan
menyusun ya seperti menyusun mengetik biasa begitu ya sejauh pemahaman kita, atau bisa menggunakan dua-duanya. Misalnya setelah kita membuat rangkuman dalam bentuk teks, kita tambahi poster seperti ini, kita tambahi infografis seperti ini juga tidak masalah. Yang penting kita yang pertama membuat rangkuman. Intinya tujuannya menunjukkan pemahaman kita terkait konsep yang sudah kita pelajari. Misalnya pendidikan inklusif ya sejauh mana pemahaman kita terkait pendidikan inklusif tersebut. Nah, setelah membuat itu kita melakukan refleksi-refleksi ya kita sesuaikan saja apa yang kita pelajari, apa yang kita temukan di kelas kita bercerita tentang anak-anak kita yang memiliki kebutuhan khusus, bagaimana kondisinya, pengalamannya apa saja, tantangannya seperti apa. Ya kalau ada dokumentasinya misalnya sosialisasi pendidikan inklusif, kan ketika kita belajar topik di modul 3 kan ada itu ya telaah, membagikan telaah. Nah itu bisa dokumentasinya bisa dimasukkan di sini. Kemudian ada juga perintah untuk mencatat siswa, kemudian kebutuhannya apa saja. Ini kan di contoh pengerjaan yang saya bagikan kemarin kan sudah ada semua ya. Jadi bisa diamati, bisa dijadikan referensi. Tapi kan ini pastinya temuannya, isinya pasti akan beda. Nah, ini untuk refleksinya. Yang penting 300 kata. Dan ini harus berbeda. Karena ditekankan kalau konsep rangkuman itu bisa jadi hampir mirip-mirip ya, hampir mirip antara satu karya milik ibu dengan yang lain itu bisa saja mirip-mirip itu tidak masalah. Tetapi yang ditekankan itu yang harus berbeda adalah refleksinya, karena setiap orang itu pasti memiliki sudut pandang sendiri, memiliki pengalaman sendiri dan lain sebagainya. Itu pasti ketika melakukan refleksi ini pasti berbeda dengan yang lainnya. Jangan sampai sama dengan yang lain. Kemudian rancangan. Kalau rancangannya beda dengan RPP ya. Kalau kita pelajari, kita lihat lagi, misalnya di dalam konsep alur alur pelaksanaan apa pendidikan inklusif misalnya begitu ya. Itu ada yang pertama ada identifikasi, kemudian ada asesmen, kemudian ada perencanaan pembelajaran, kemudian ada modifikasi pembelajaran, kemudian ada evaluasi, laporan hasil belajar dan lain sebagainya. Itu konsepnya seperti itu. Nah, ya sudah kita rencana aksinya kita sesuaikan dengan konsep pendidikan inklusif misalnya. Yaitu kita terapkan di sini. Yang pertama, saya akan melakukan identifikasi. Yang kedua, melakukan asesmen. Yang ketiga, melakukan rancangan pembelajaran. Yang keempat, menerapkan modifikasi pembelajaran. Kemudian yang kelima, melakukan evaluasi. Dan yang keenam, laporan hasil belajar. Nah, ini rencana aksi terkait pendidikan inklusif ya. Kalau ini ya, misalnya Ibu memilih topik yang pertama sebagai tugas terbaik ya enggak masalah. Diikuti saja. Tapi rancangannya hampir sama seperti ini. Sesuai dengan eh, konsepnya seperti apa begitu. Jadi bukan ya disesuaikan dengan misalnya tadi kan direfleksi misalnya saya menemukan ada siswa-siswa ini yang mengalami atau berkebutuhan khusus begitu. Jadi bukan disesuaikan dengan pelajarannya, tetapi disesuaikan dengan aksi nyata untuk mengatasi masalah-masalah
yang ditemukan. Misalnya ada siswa yang gaya belajarnya kinestetik, ya kita jelaskan dalam rancangan pembelajarannya ini saya harus begini untuk siswa ini dan lain sebagainya. Gitu. Kira-kira seperti itu untuk rancangannya, atau menggunakan rancangan yang berbasis apa itu universal design for learning itu. Nah, itu akan ada beberapa prinsip-prinsipnya dalam menjalankan itu. Nah, itu bisa kita susun di dalam langkah per langkahnya di sini. Ya intinya nanti ya sama saja. Ada identifikasi, intinya kalau secara umum ya seperti ini, rancangan aksi nyata. Ini untuk pembelajaran inklusif ya, melakukan identifikasi, asesmen, dan seterusnya. Begitu kira-kira rancangan pembelajarannya. Jadi bukan mirip kegiatan belajar RPP begitu ya, tapi apa yang akan kita lakukan. Gitu, Ibu Irma. Ya silakan jika ada yang lain. Mungkin ada yang ingin memperlihatkan apa laporan jurnalnya yang divalidasi biar saya jadikan contoh di sini. Silakan langsung dikirim ke WA biar nanti saya langsung buka. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanyakan tentang modul saya yang udah diupload ya, Pak. Nama saya Bunita Yai Megawati. Saya sudah membuat modul 2 tentang pendidikan sosial emosional. Saya sudah membuat refleksi pengalaman bermakna. Saya sudah memakai Canva dan saya langsung menceritakan. Saya membuat memakai Canva, Pak. Kan, Pak. Oke. Dan saya langsung menceritakan anak yang tantrum dengan diawali situasi, tantangan, aksi, dan hasil tanpa menyertakan RPP. Apakah jurnal saya bisa lolos, Pak? Itu yang Baik. saya lakukan. Terima kasih, Pak. Oh, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di PSE itu ada salah satu tugas. Ada salah satu tugas untuk membuat rancangan pembelajaran berorientasi sosial emosional. Nah, itu seharusnya dibuat dan dicantumkan dalam jurnal. Gitu ya. Tapi masalahnya milik Ibu Nita ini sudah beberapa hari begitu ya, belum divalidasi. Nah, dibuatnya pakai Canva. Nah, Kak, jika nanti divalidasi ya alhamdulillah. Tetapi nanti kalau ada perbaikan, misalnya nanti ada perbaikan, ya langsung nanti diubah. Jangan disusun pakai Canva. Jangan disusun pakai Canva, kemudian gunakan format yang saya berikan tadi. Yang pertama menjelaskan kenapa kita berpikir bahwa penerapan pembelajaran sosial emosional itu penting. Kemudian di bagian kedua jelaskan konsep yang kita pahami. Kemudian yang ketiga buat saja RPP pada mata pelajaran yang kita ampu sesuai dengan prinsip sosial emosional. Kemudian refleksikan, baru Ibu bercerita. Kemudian yang terakhir ada umpan baliknya begitu. Kalau misalnya sudah diterima nanti ya alhamdulillah, tapi misalnya diminta untuk perbaikan itu silakan dilakukan perbaikan sesuai dengan
format yang saya bagikan, karena jujur saja itu format ini ketika dipakai oleh rekan-rekan yang lain rata-rata langsung divalidasi. Tetapi yang kemarin saya berikan contoh untuk pembelajaran berdiferensiasi untuk modul 1 itu banyak yang diminta perbaikan, dan mungkin kesalahannya adalah ada indikasi plagiasi, kalau tidak ya terkait umpan balik yang diberikan itu kurang sesuai begitu. Tetapi kalau untuk modul 2 dengan format yang saya berikan, insya Allah itu mudah untuk divalidasi. Begitu Ibu Nita. Ya Pak, terima kasih. Izin Pak bertanya. Tanya Pak, Ya silakan. nama saya Solihati. Dalam penyusunan modul ajar, kami juga kadang kehilangan kurangan kalimat atau Ibu kata-kata. Solihati ya ini. Ya, ya, mohon maaf, saya bertanya lagi. Ya. Dalam penyusunan modul jurnal modul itu, saya kadang merasa kebingungan atau kehilangan kalimat lah. Kemudian saya mengambil dari ChatGPT atau mungkin dari Google. Kemudian saya copy paste. Apakah itu yang dinamakan dengan plagiat, Pak? Atau harus diketik saja, Pak, untuk menghindari itu saya plagiat, Pak? Kalau bisa memang harus kalimat sendiri. Tapi misalnya begini ya, saya sarankan misalnya pakai bantuan AI begitu ya. Iya. Ya sudah, tulis saja apa yang ada. Pertama tulis dulu, jangan dari AI baru ke tulisan. Tetapi tulis dulu, misalnya ya Ibu bercerita, berefleksi, misalnya sulit. Wah, saya di kelas menemukan seperti ini. Begitu ya. Intinya ketika berefleksi itu ditulis dulu sesuai dengan kemampuan kita, kalimat kita. Nah, nanti baru koreksinya itu minta bantuan ChatGPT. Jangan dari tolong buatkan saya refleksi. Nah, itu nanti ya meskipun bebas dari plagiasi tapi terkesan buatan AI, nanti jangan-jangan itu juga yang membuat sulit untuk divalidasi. Tetapi misalnya ingin mencoba ya, tapi saya tidak menyarankan. Ingin mencoba membuat di AI, kemudian diterapkan atau dimasukkan dalam dokumen, ya boleh dicoba, tapi nanti tetap diedit lagi. Jangan sampai hasil dari AI itu langsung dimasukkan, tapi diedit, sesuaikan dengan penuturan Ibu, gaya bahasa Ibu, idenya Ibu sudah masuk di situ apa belum. Nah, itu bisa untuk menggunakan AI sebagai alat bantu. Berarti jangan sepenuhnya dimasukkan ya? Ya betul. Intinya jangan sampai hasil dari AI langsung 100% dimasukkan. Itu nanti bisa jadi masalah. Bahkan ketika kita mencari ide RPP itu ya, ide-ide misalnya akan melaksanakan pembelajaran ini harus memasukkan unsur PSE itu misalnya. Kita juga bisa minta bantuan AI itu membuatkan RPP. Bahkan di PMM sendiri itu ada fitur untuk membuat RPP yang alat bantunya adalah AI, kecerdasan buatan. Nah, itu bisa digunakan sebagai dasar ide. Nah, nanti adapun isi kontennya sesuai atau belum itu kita ubah lagi, kita sesuaikan dengan kebutuhan kita sesuaikan dengan bahasa kita, begitu ya. Nah, itu saran saya di dalam menggunakan AI. Kemudian ini Pak, saya menanyakan untuk modul 3 kan tentang anak berkebutuhan khusus. Sepengetahuan saya, untuk anak yang berkebutuhan khusus kan berarti anak yang seperti fisiknya kurang normal, atau itu menurut konsep saya Pak. Itu saya, sedangkan di sekolah kami kan sekolah-sekolah biasa. Jadi saya merasa kebingungan mengidentifikasi anak yang berkebutuhan khusus. Begini ya. Jadi
jika dipelajari lebih dalam ya. Jadi di dalam berkebutuhan khusus itu bukan anak yang cacat saja. Jadi ABK anak berkebutuhan khusus itu bukan hanya anak yang cacat fisik, misalnya tidak bisa berjalan, tidak bisa mendengar, tidak bisa ngomong dan lain sebagainya. Bukan seperti itu. Berkebutuhan khusus itu juga termasuk memiliki tipe kecerdasan. Nah, itu di materinya kan sudah ada ya. Jadi berkebutuhan khusus itu ada yang gaya belajarnya berbeda, kemudian ada berkebutuhan khusus yang permanen, ada yang Korer. temporer dan lain sebagainya. Nah, jadi anak yang misalnya korban KDRT itu juga berkebutuhan khusus. Anak yang kalau diajar kok sukanya itu lebih banyak gerak. Nah, itu juga berkebutuhan khusus yang harus diidentifikasi dan diberikan pelayanan yang berbeda. Nah, jadi berkebutuhan khusus itu pasti di dalam kelas itu pasti ada. Bahkan perbedaan misalnya latar belakang apa perbedaan budaya, perbedaan apa saja lah misalnya. Itu juga berkebutuhan khusus. Misalnya sekolah ibu ada di Jakarta, kemudian siswanya itu ada yang dari Madura yang tidak paham sama sekali dengan bahasa Jakarta. Nah, itu juga termasuk berkebutuhan khusus. Jadi berkebutuhan khusus bukan hanya terbatas pada cacat fisik dan lain sebagainya. Kalau itu sih Pak, anak di kelas saya itu sudah kelas 5, tapi anak itu belum bisa membaca. Nah, itu juga Masuk termasuk anak berkebutuhan khusus apa bukan Pak? iya, kayak itu juga terus termasuk apa disabilitas intelektual dan lain sebagainya bisa disebut seperti itu. Jadi misalnya ada anak terlambat, anak yang Ya, suka diam, ada anak yang suka apa saja, yang karakternya itu unik, berbeda dari yang lain itu itu semuanya dinamakan berkebutuhan khusus ya. dinamakan berkebutuhan khusus gitu. Oke. Terima kasih Pak atas penjelasannya. Selamat malam, Pak. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Iya, Pak. Punya saya tuh yang PSE yang itu sudah direvalidasi. Nah, saya mau nanya yang mau bikin jurnal prinsip pengajaran dan asesmen itu, Pak. Itu Hmm. kan ada 4 topik ya, Pak ya. Yang mana? Yang itu prinsip pengajaran dan asesmen di Ada 4 topik. Nah, itu kan semua ada aksi nyata. Ya, betul. Nah, nanti pada saat jurnal itu aksi nyata mana yang akan kita kirim itu bebas atau bagaimana, Pak? Ya, bebas. Jadi boleh milih dari keempatnya ini salah satu ya, Pak, aksi Ya, nyata. milih salah satu. Bisa UBD, bisa diferensiasi, bisa TARL, bisa yang lain yang terakhir itu apa itu namanya lupa saya. Tapi eh, alurnya seperti yang Bapak sudah kirim itu ya, Pak, yang Ya, alurnya sama. Yang membuat alurnya rancangan pembelajaran berbasis atau menggunakan prinsip itu. UBD ya, itu kan tapi hanya menentukan tujuan pembelajaran, membuat asesmen, kemudian merancang kegiatannya apa. Ya itu dijelaskan saja di dalam RPP, misalnya RPP atau modul ajar. Nah, itu dijelaskan unsur-unsur itu sudah masuk apa belum begitu. Nah, di dalam membuat rancangan pembelajaran ini tidak harus berdasarkan kurikulum merdeka ya, bisa menggunakan RPP model lama atau bisa juga memasukkan eh, modul ajar yang seperti diterapkan dalam kurikulum merdeka. Tetapi tidak perlu Bapak Ibu itu memasukkan data begitu banyak ya, misalnya modul ajarnya ini, materinya ini, dan lain sebagainya. Ya, yang penting yang dijelaskan itu kegiatannya apa begitu. Kegiatannya apa, tujuan pembelajarannya apa, kegiatannya apa, hasilnya bagaimana begitu sudah cukup. Jadi materi-materi yang lain itu tidak perlu dimasukkan. Jadi banyak yang kemarin Mas dikirim saya itu kok semua data dimasukkan dalam jurnal itu yang baca, yang validatornya justru bingung nanti kalau terlalu banyak data yang dimasukkan. Nah, ini ada Bu Irma, Bu Irma yang mengirimkan jurnal satu dan sudah divalidasi. Ini coba saya kasih contohnya ya biar nanti Bapak Ibu
juga jelas gitu. Nah, ini milik Ibu Irma yang sudah divalidasi modul ini apa yang berdiferensiasi sudah divalidasi ini. Ya konsepnya sama aja. Ini yang pertama ada judul, kemudian ada latar belakang, ada landasan teori. Landasan teori ini maksudnya ya konsep yang kita pahami itu. Kemudian rancangan pembelajaran seperti apa. Nah ini kan dijelaskan ini. Metode pembelajaran seperti apa. Langkah-langkahnya ya ini intinya rancangan pembelajaran seperti ini. Kemudian ini dijelaskan kan. Ini apa nih? Media. Ini kan materinya dimasukkan. Kemudian apa? Ini dokumentasinya. Nah, ini kemudian refleksinya ada di sini. Ya tidak harus sama persis dengan saya, tapi Bapak Ibu bisa bereksplorasi membuat bab sendiri seperti ini, hasil pelaksanaan, refleksi. Nah, ini ada umpan baliknya. Nah, umpan baliknya ini seperti ini. Nah, ini sudah betul sangat baik. Jadi umpan baliknya yang dimasukkan itu bukan diketik sendiri, tapi dokumen fisik asli seperti ini yang dimasukkan. Nah, itu untuk modul 1. Contoh yang sudah divalidasi. Terima kasih Bu Irma sudah berbagi dengan Izin, kita. Pak. Bapak izin bertanya, Pak. Izin Ya, bertanya, Pak. silakan. Ya, Ini, Pak. Izin bertanya, Pak. ya Ibu Fitri ya. Iya, ini untuk asesmen kebetulan kan ada asesmen umum dan asesmen SMK. Nah, untuk di asesmen umum kan mungkin untuk umum ya Pak. Kebetulan saya di SMK ini kan pas saya buka asesmen itu ada untuk kewirausahaan, kemudian kelas industri, TEPA, PKL, dan satu lagi apa saya lupa, ada 5 modul kalau tidak salah. Nah itu sistem saya masih kesulitan di aksi nyatanya. Berarti kan apakah hampir sama dengan asesmen umum atau bagaimana Pak? Untuk materinya beda ya, untuk SMK beda karena ada Betul, pembelajaran ya betul berbasis beda. project ya. Nah Kalau ini di SMK mungkin lebih spesifik sepertinya lebih spesifik asesmennya Pak. materinya, tapi Betul. pada intinya nanti aksi nyatanya juga sama, formatnya sama. Tapi mohon maaf ya, saya untuk akses materi ke SMK memang tidak ada. Jadi saya tidak tahu persis Mhm. perintah-perintah atau aksi nyata yang diperintahkan di situ. Ya mungkin nanti kalau Ibu minta panduan atau apa bisa di screenshot atau apapun itu biar nanti Iya, saya ya bisa. siap Pak. Baik. Ya, kalau kebetulan memang di SMK saya ada kelas industri dan kewirausahaan ada Pak. Tapi ya itu tadi saya masih kesulitan di dalam untuk menyusun aksi nyatanya seperti apa gitu. Ya kalau formatnya mungkin sama saja ya, mungkin sama saja. Karena Oh referensi gitu. membuat aksi nyata ini Mhm. saya mengambil ini referensi dari yang resmi yang dari Kementerian Pendidikan. Jadi menyusun jurnal aksi nyata itu hakikatnya sama saja. Kalau kita lihat referensinya, kok di-convert? Ini ya, ini ada cara mengerjakan aksi nyata itu ya secara umum ya sama aja. Oh gitu.
Mungkin yang membedakan Cuma isinya kalau yang beda. isinya yang berbeda. Oh, berarti kalau rencana memang saya mau ngambil kelas industri atau TEFA, Pak, gitu kan, atau KWU karena kebetulan memang ada semua kelas industri dengan KWU di sekolah saya. Mungkin salah satunya saja berarti kalau begitu ya, Pak, untuk dilakukan asesmennya. Ya, untuk kalau formatnya sama tadi, tapi untuk topiknya bisa dipilih salah satu kan. Begitu. Formatnya hampir sama Baik, baik. tadi. Yang penting ada apa? Dijelaskan apa latar belakangnya apa kenapa itu topik yang dipelajari itu penting penting diterapkan apa. Kemudian dijelaskan konsep yang dipelajari apa. Kemudian eh, aksi nyata yang akan dilakukan apa. Misalnya disuruh membuat rancangan pembelajaran ya dibuatkan saja. Tapi untuk lebih jelasnya bisa saya tidak tahu ya isinya apa perintah aksi nyatanya. Kalau umum kan jelas ya, misalnya perintah untuk membuat kembangkan rancangan pembelajaran itu setelah mempelajari topik tertentu. Nah, artinya kan memang disuruh membuat rancangan pembelajaran. Tapi kalau untuk SMK, mohon maaf belum tahu saya detailnya untuk Gitu. Ya, baik, Pak. ya silakan yang lain mungkin masih ada. Pak, tanya izin, Pak. Nggih. Bapak ini sedikit curhat, nggih. Setelah saya mengikuti kelas Bapak ini, alhamdulillah 2 modul saya divalidasi langsung, modul 1 dan 2. Gitu. Terus kemudian kebetulan ada teman satu sekolah juga eh, belajar dari saya. Maksudnya saling apa ya, saling sharing lah gimana punya saya kok bisa langsung anu. Hanya saya kasih arahan, terus ada beberapa yang saya apa revisi juga seperti itu. Terus nah kebetulan kemarin itu ketika saya mau mengupload di jurnal ketiga itu tertukar, Pak. Yang saya upload itu punya teman saya. Nah, itu bagaimana ya, Pak ya? Apa itu kan tidak bisa diedit nggih, Pak nggih. Terus bagaimana, Pak? Terima kasih, Pak. Ya ini nanti ya semoga berdoa saja. Validatornya agak sudah ngantuk nanti nggak melihat data telah validasi gitu. Nah, gini kok, Pak. Itu Saya kan cara eh, paling terus saya gini, loh, ya Allah, gimana kan di situ juga ada foto-foto aksi nyata, apa foto-foto waktu kegiatan mengajar juga gitu. Saya cuman berharap seandainya nanti memang perlu perbaikan, semoga aja nggih Pak nggih. Semoga mungkin ada perbaikan nggih Pak. Begitu Pak. ya nanti kalau tidak sesuai ya tentu aja ada perbaikan. Karena kalau sudah perbaikan itu nanti bisa baru diganti dan jangan sampai salah lagi. Oh gitu. Oh, berarti kan kalau sekarang kan sebelum divalidasi berarti kan tidak bisa diedit nih Pak. Tidak bisa diedit kalau sebelum divalidasi. Kalau nanti sudah diperiksa, sudah dilihat, ada perbaikan jurnal, nanti dihapus itu filenya. Kan nanti ada opsi atau ada tombol untuk menghapus. Nah, itu diisi lagi dari awal, seperti mengisi dari awal. Dipilih lagi filenya, diisi judulnya, diisi anunya. Gitu. Jadi Oh, baik Pak. untuk mengganti menunggu hasil validasi. Validasi. Oh, nggih. Siap Pak matur nuwun. Pak, izin bertanya, Pak. Sinten Ibu Atia. Ya, ini Pak, saya sudah ngirim 2. Yang pertama itu punya saya sudah divalidasi. Kemudian ini yang nomor 2 belum, masih menunggu, Pak. Nomor 3 ini sudah, tapi belum saya kirim karena menunggu Zoom ini, Pak. Barangkali ada punya saya yang keliru gitu, belum saya kirim. Ini Pak, misalnya sudah saya kirim semua pertanyaannya, terus nanti dikembalikan, belum divalidasi sampai tanggal 26 Pak, ya. Belum divalidasi sampai tanggal 26. Tanggal 26 itu kan sudah mulai pendaftaran UP Pak. Apakah saya bisa daftar Pak kalau belum validasi gitu?
Baik, kalau Ya. belum validasi memang tidak bisa daftar. Tetapi apakah misalnya sudah melebihi tanggal 26 tidak bisa ikut UKP itu ya, ujian? Jawabannya tetap bisa. Karena jadwalnya itu sebenarnya penyelesaian modul ini sampai tanggal 4. Nah, misalnya sampai tanggal 4 kok belum selesai, itu juga masih bisa. Jadi, wah kalau melebihi tanggal 4 belum divalidasi, gagal begitu. Bukan begitu. Makanya banyak yang salah dalam mengerti hal ini. Misalnya sampai tanggal 10 pun belum validasi ya masih bisa ikut KPPPG, tapi nanti ada jadwal berikutnya. Kalau sudah divalidasi kan nanti link untuk daftar ujian UKPPPG itu aktif. Nah, itu kalau diklik nanti ada jadwalnya terdekat tanggal ini, terdekat tanggal ini, terdekat tanggal ini begitu. Jadi meskipun melebihi tanggal yang sudah disesuaikan, misalnya, waduh sekarang saya sakit, tidak bisa mengerjakan sama sekali, ya itu tetap punya kesempatan untuk ikut ujian. Tapi nanti periodenya berbeda begitu. Iya. Jadi yang Makasih, Mbak. 26 sampai tanggal 7 itu adalah periode periode terdekat pertama begitu. Dan itu pun bisa berubah lagi, bisa berubah tanggalnya lagi. Misalnya sistemnya belum beres lah, atau penyelenggaranya belum beres, bisa berubah lagi. Karena di situ kan sudah ada keterangannya. Jadwal ini bisa berubah sewaktu-waktu. Karena sebenarnya tanggal 9 kemarin rencananya sudah dibuka, tapi faktanya belum bisa dilakukan dan akhirnya diundur sampai 26. Dan tidak menutup kemungkinan juga ada pengunduran lagi begitu. Jadi meskipun sekarang belum validasi ya jangan terlalu panik gitu ya. Jangan terlalu panik, dikerjakan dengan santai, dikerjakan dengan hati yang riang begitu. Iya. Dan itu eh, sudah saya pantau dari beberapa sumber termasuk ketika berbincang kemarin ada gitu kan Ibu Nunuk itu juga menyampaikan beberapa hal terkait peserta piloting PPG guru tertentu tahap 2 dan lain sebagainya. Jadi intinya jangan khawatir tertinggal. Misalnya melebihi batas nanti tetap ada kok untuk Iya. kesempatan. Iya. Iya. Karena Ini, iya, Mbak. karena UKP ini dilakukan secara online, jadi Iya, Pak. bisa dilakukan kapan saja. Iya. Pak, makasih, Pak. Pak, ini pertanyaan yang kedua, Pak ya. Eh, contoh di modul pertama saya kan buat 4 topik aksi nyata seperti itu, Pak. Ya, Satunya yang paling bagus saya kirim. Terus yang 3 ya. ini nanti mau dikirim di mana, Pak? Apa hanya untuk dokumen saya pribadi seperti itu, Pak? Itu disimpan aja, disimpan dengan baik, disimpan dalam folder, jangan sampai hilang. Misalnya takut nanti komputernya rusak atau komputernya hilang dan lain sebagainya, ya simpan saja di Google Drive, ya, karena biar nanti bisa diakses pakai komputer lain lah, bisa diakses pakai HP lah. Karena memang tidak wajib dikumpulkan, tetapi siapa tahu, saya juga belum tahu nih, belum bisa mengkonfirmasi gunanya file yang disimpan itu nanti dimintanya waktu apa itu saya juga belum bisa mengkonfirmasi. Tapi perintah atau informasi yang bisa kita pahami sejauh ini adalah dibuatkan folder sendiri, disimpan yang bagus jika itu di komputer ya, atau kalau lebih aman juga membuat salinannya disimpan di Google Drive. Biar nanti misalnya ada hal-hal yang tidak diinginkan, file itu bisa diakses secara online. Iya, makasih, Pak. Pak, Pak, tanya Pak. Ya, silakan Bapak. Siapa? Iya Pak, Pak gelap Pak, mungkin ini masih di jalan. Oh ya, silakan.
Ya, mungkin pertanyaan kami agak mirip dengan istri kalau bisa nanti yang dari SMK, Pak. Nah, saya ini ngajarnya di SMP, Pak. Prakarya dan wirausahaan. Jadi yang di SMK itu memang agak bingung ini, karena kita tidak ngajar di SMK itu, jadi untuk membuat aksi nyata maupun jurnal itu agak kebingungan. Kemarin saya sempat juga WA dengan Bapak, tapi karena banyak pertanyaan jadi belum sempat terjawab. Nah, itu. Jadi maksud saya Ini katanya tuh kelihatannya Bapak ini mengalami apa yang namanya tidak sesuai begitu ya, mengajarnya di SMP, modulnya isinya SMK, jadi merasa kesulitan. Ini seharusnya Bapak lapor dulu ya, lapor untuk semuanya ya. Jika Bapak Ibu di sini aja mengalami hal yang sama, lapor dulu di penyelenggaranya. Ini saya kirimkan ya linknya di kolom chat ya. Nanti kalau ada informasi dan lain sebagainya, semuanya bisa diakses di sini. ya, Untuk lapor misalnya tempat ngajarnya dan materinya tidak sama, itu bisa lapor dulu. Begitu. jadi lapor ke penyelenggara Pak ya, universitas yang kita terdaftar di Ya, seharusnya lapor dulu karena begini, pemanggilan untuk peserta PPG ini berdasarkan data yang ada di SMPKB begitu kan. Nah, itu jadi disesuaikan di situ. Misalnya belum sesuai ya seharusnya itu diubah dulu begitu. Ya pokoknya intinya ini Bapak lapor aja dulu. Kalau misalnya materinya tidak, modul ajarnya yang muncul itu tidak modul yang dipelajari di PMN tidak sesuai dengan kondisinya saat ini. Gitu. Iya Pak. Oh iya. Terima kasih Pak informasinya Pak. Ya. Selama melapor, selama belum ada jawaban, selama modulnya belum ganti, itu dikerjakan dulu materi atau modul 2 sama 3. Pokoknya intinya itu modul terkait sosial emosional sama pengantar pendidikan anak berkebutuhan khusus. Itu diselesaikan semuanya. Untuk modul asesmen dan pengajaran ditinggalkan dulu. Dua modul itu diselesaikan dulu karena baik SMK atau yang umum itu sama saja isinya untuk dua modul. Yang beda cuma modul prinsip pengajaran sama asesmen. Kalau PSE itu sudah selesai Pak, sudah validasi. Yang ABK di modul 2 kami itu masih menunggu validasi. Yang ketiga ini SMK dia. Ya. Ya silakan, mungkin ini ada kiriman ya, ada beberapa rekan yang ada beberapa ini kiriman dari Bapak Setiawan yang membagikan ini menarik. Sebentar saya bagikan ya biar nanti bisa jadi pembelajaran untuk yang lain. Nah, jadi ada kiriman dari Bapak Setiawan. Kemarin modulnya ditolak atau minta diperbaiki. Tetapi setelah diganti atau setelah diperbaiki menggunakan Word, sebelumnya pastinya mungkin dibuat di Canva begitu ya. Sebelumnya mungkin dibuat di Canva, terus ini diubah ke Word, jadi validasi setelah perbaikan 3 hari yang lalu dirubah ke format Word dari Bapak. Nah, ini
komentarnya atau info dari Bapak Setiawan. Nah, ini setelah diubah seperti ini, yang pertama ada latar belakang. Ini langsung langkah menentukan tujuan pembelajaran. Ini kan terkait understanding by design atau UBD. Nah, ini langkah-langkahnya dijelaskan di sini. Kemudian peta konsep. Nah, ini sebenarnya ini ngambil dari peta konsep yang saya buat. Tetapi juga divalidasi kan. Nah, kemudian di sini ada rancangan pembelajarannya berbasis UBD. Ini sini ada refleksinya. Refleksi, yang terakhir dokumentasi, dan yang terakhir ini di umpan balik di mungkin hasil telaahnya diposting di blog, kemudian sebagai blogger begitu ya. Di blogspot, di websitenya pribadi milik Bapak, terus kan ada komentar. Nah, akhirnya divalidasi. Ya mungkin itu bisa menjadi referensi ya, misalnya Bapak Ibu ada yang diminta perbaikan ya sebelumnya dibuat di Canva, ya ubah dari Word, kemudian kerangkanya atau panduan-panduannya yang kurang dipenuhi, nanti insya Allah validasi. Jadi ketika diminta perbaikan enggak usah terlalu bingung begitu ya, enggak usah terlalu bingung. Ya dilihat kembali, oh mungkin yang salah ini nanti dikumpulkan lagi. Nanti kalau perbaikan lagi ya oh mungkin yang salah ini kumpulkan lagi sampai enggak usah oh teman saya sudah validasi semua, saya kok belum, ya enggak usah kayak gitu ya. Memang rezekinya validasi berbeda-beda. Ya silakan, mungkin ada yang lain. Assalamualaikum Pak, mau Pak, tanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bapak siapa ini? Saya Ibu Imro'atun Pak. Ibu Imro'atun. Oh nggih, Iya silakan. ya. Itu nanti setelah membuat jurnal pembelajaran sudah selesai semua. Nanti itu ada UK, PPG itu nanti ada praktek mengajar ya Pak. Yang pasti nanti ada ujian tertulisnya, ada ujian seperti kita mengerjakan post-test itu. Kita mengerjakan post-test itu, yang pasti ada itu. Terkait praktek mengajar, kemudian info membuat video selama 90 menit lah, 30 menit itu saya belum bisa memberikan informasi yang valid. Jika nanti sudah masuk pendaftaran UPK PPG, UKP PPG, bisa nanti saya infokan lebih lanjut melalui grup yang ada. Ya. Untuk sekarang saya sendiri belum, karena ini memang model baru. Kalau dulu di pelaksanaan PPG di masa pandemi memang diminta untuk mengirimkan video, membuat video dan lain sebagainya. Tetapi ini kan model baru. Kita belum tahu secara pasti seperti apa. Gitu. Nanti kalau sudah masuk masa pendaftaran atau pelaksanaan UKB, nanti baru bisa saya konfirmasi. Untuk sekarang saya sendiri belum tahu. Ya Pak, makasih Pak. Waalaikumsalam. Salam. Saya Pak mau bertanya Pak. Ya silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak. Ini masalahnya yang modul 2 nih Pak, saya masih bingung nih untuk mengupload pertanyaan-pertanyaan yang ada di modul 2. Itu gimana caranya ya Pak? Pertanyaan. Ya. Namanya pertanyaan di dalam materi-materi itu. Iya benar. Nah, ini sudah ya pertanyaannya? Sudah? Ya sudah Pak, terima kasih ya. Jadi begini,
Yang diupload di tugas 2 di jurnal kedua itu adalah pengalaman terbaik, begitu ya. Jadi ada tugas isian, misalnya kita diminta untuk menjawab, Iya. itu tidak untuk diupload, tetapi untuk apa ya? Untuk memperdalam pemahaman kita. Kita disuruh mengisi, begitu ya. Kita suruh mengisi. Tetapi meskipun itu tidak diupload, disimpan saja di dalam satu folder, begitu ya. Jadi Bapak Iya. Ibu diharapkan untuk membuat folder sendiri yang rinci, begitu ya. Oh, ini data-data untuk modul 1. Untuk topik 1 data-data yang saya kerjakan di sini. Topik 2 data-datanya yang saya kerjakan di sini, begitu. Jadi misalnya nanti, dan saya belum bisa mengkonfirmasi apakah akan diminta mengumpulkan melalui apalah, saya belum bisa mengkonfirmasi. Tapi misalnya nanti itu diminta atau apa, itu akan mudah untuk mencarinya. Tetapi misal ada isian-isian itu tidak untuk diupload sekarang. Oh gitu, Pak. Yang diupload sekarang itu ya seperti tadi yang saya contohkan di modul 2 itu pengalaman terbaik ya. Tadi dokumen tadi judulnya apa, latar belakangnya apa, konsepnya apa, rencana pembelajarannya seperti apa, refleksinya seperti apa, dan umpan balinya seperti apa. Dan itu bukan isian-isian itu yang kita masukkan di dalam jurnal, begitu. Tetapi Iya. intinya kita bercerita mengapa penting, konsepnya seperti apa, rancangan pembelajaran seperti apa, refleksinya seperti apa, umpan baliknya seperti apa. Itu saja. Jadi data-data yang kita isi itu tidak perlu dimasukkan di dalam jurnal. Oh, gitu ya. Terus Cukup satu di lagi, Pak. Berarti kita membuat aksi nyata lagi ya, Pak? Seperti itu ya, yang kita ya, kirim. Misalnya di situ kan pembelajaran sosial emosional. Berarti ya. kita buat lagi aksi nyata pembelajaran PSE. Nah, kalau begitu yang kita kirim itu apa aja ya, Pak, foto-fotonya? Pastinya kan tentang kegiatan belajar mengajar kita di kelas. Terus sharing dengan teman sejawat. Nah, yang lainnya, Pak, saya lihat di situ contoh-contoh ada banyakkan teman sejawat gitu seperti mendiskusikan gitu, Pak, sama orang tua murid. Apakah itu penting? Foto ini tidak terlalu penting ya. Foto perlu Ya, dikatakan itu tidak terlalu penting, bukan kewajiban. Yang wajib itu adalah refleksi dan umpan balik. Nah, itu yang wajib. Tapi iya, misalnya ada foto dimasukkan, ya nggak apa-apa. iya, iya. Karena di panduannya kan sudah jelas. Misalnya di modul berapa itu? Modul 2. Menyertakan modul 2 ya, menyertakan foto di dalam kurung kan jika ada, begitu kan. Iya, Nah, itu artinya tidak wajib. Yang wajib itu umpan balik sama refleksi, itu yang wajib. iya, iya. Dan refleksinya itu kalau di modul 2 kan bukan banyak bercerita tentang konsep yang kita pelajari, tapi pengalaman kita Iya. kita sampaikan Terus begitu. satu lagi, Pak, kalau misalnya KBM kita mengajarkan olahraga, ini kan nyambung ke PSE juga ya, Pak. Apakah boleh, Pak? Tidak di kelas aja gitu. Ya bisa saja, intinya pembelajaran PSE itu kan banyak kan materi-materi yang kita pelajari di modul PSE, misalnya mengajak siswa apa untuk fokus memfokuskan diri dengan teknik Iya, stop. Nah, itu kan termasuk menahan tarik nafas, kemudian iya, iya. melihat kondisi tubuh kita, itu maksudnya teknik stop itu yang kita pelajari, Iya, itu kan termasuk penerapan PSE. Nah, itu iya, kan bisa dimasukkan di situ. Jadi iya, PSE itu bukan materinya, bukan terkait materinya, tetapi terkait pendekatan di dalam pelaksanaan pembelajaran begitu. iya, Pak. Baik, Pak.
Terima kasih, Pak. Sama. Jadi Izin PS tanya, Satu Pak. lagi, Pak. Satu lagi, Pak. ya silakan Ibu siapa ini? Saya Mahmudah, Pak. Oh ya Ibu Siti Mahmudah silakan. Yeah. Begini, Pak, ada 3 pertanyaan dari saya. Yang pertama, ketika kita mau mengupload jurnal itu, di situ ada pertanyaan refleksi. Apakah refleksi itu harus 300 kata juga? Enggak. Iya. Yang di dalam kolom itu tidak harus 300 kata, tetapi yang wajib 300 kata itu yang ada di dalam dokumen. Oh, Adapun iya. refleksi yang ada di kolom mau upload jurnal itu, kita bisa mengambil apa ya istilah ide-idenya, mengambil rangkumannya lagi dari refleksi yang kita buat di dokumen. Yang ininya yang wajib 300 kata itu yang di dalam dokumen, bukan dalam Oh isian. gitu. Oh ya. Terus yang kedua, Pak, untuk validasi itu apa memang harus menunggu 10 hari atau gantung LPTK masing-masing gitu? Jadi langsung saya jawab ya. Kalau Iya. normalnya itu 3 hari. Itu kalau guru-guru yang ikut pelatihan mandiri di PMM itu normalnya 3 hari validasi. Tetapi karena ini jumlah peserta PPG ini banyak, maka butuh waktu yang tidak bisa ditentukan. Jadi bisa saja 1 hari selesai atau lebih dari 3 hari. Jadi intinya tidak ada kepastian. Tidak ada kepastian berapa lama. Ya. Nah, untuk validatornya atau yang bertugas untuk memberikan valid atau tidak ini bukan LPTK-nya, tetapi yang sudah tergabung di komunitas PMM ini. Jadi yang melakukan validasi yang ada timnya sendiri, bukan pihak LPTK. Di dalam pelaksanaan PPG ini, LPTK membantu menyusun materi dan melakukan ujian serta memberikan sertifikasinya. Gitu. Ya. Oh, ya ya. Yang terakhir, Pak, berarti gini ya, Pak ya, syarat kita mendaftar UKPPG itu harus ketiga-tiganya lolos validasi gitu ya, Pak ya? Ya. Maaf, Pak. Tiga-tiganya harus lolos validasi, baru bisa daftar. Oh ya, ya Pak, terima kasih. Assalamualaikum. Maaf, Pak, saya satu lagi, Pak. Satu Ya, lagi. silakan. Mau tanya gini, Pak. Kan kita kayak model saya nih, lagi mengerjakan modul 2. Nah, terus di situ pendaftaran UKPPG-nya tanggal 26 Agustus sampai 4 Desember. 4 September. Nah, seandainya kita mengumpulkannya itu, misalnya saya tanggal 25, apakah itu berpengaruh nggak, Pak, terhadap validasi? Maksudnya terhadap jurnal yang udah kita kirim gitu? Enggak. Misalnya seperti sudah saya jelaskan ya tadi. Misalnya baru mengumpulkan jurnal tanggal 25 sampai 4 September atau lebih belum divalidasi. Ya nanti sampai validasi selesai baru bisa mendaftar UKPPPG di gelombang berikutnya. Jadi UKPPPG ini ada beberapa gelombang. Gelombang pertama memang tanggal 26 sampai 7 itu. Kalau misalnya sekarang sudah selesai ya 26 silakan mendaftar. Tapi kalau belum selesai ya menunggu bisa ikut gelombang berikutnya. Misalnya tanggal 4 kok belum selesai, belum divalidasi, ya nanti tetap bisa daftar UKPPPG tetapi pada gelombang berikutnya. Jadi tidak perlu khawatir. Ya. Ya maksudnya gitu, Pak. Berarti bukan berarti kita didis kan ya, Pak ya?
Ya, ini arti Khawatirnya gitu, Pak. tidak ada diskualifikasi dalam hal ini. Yang penting kita berusaha sebelum tanggal 4 sudah Sudah beres ngirim lah. ya, Pak. Sudah ngirim jurnal. Itu. Ya, sekali lagi Pak, jadi tanggal 26 pokoknya gini ya kali ya Pak. Tanggal 26 pokoknya kita sudah mengirim jurnal gitu aja kali ya Pak. Karena Ya. tanggal itu kan udah batas akhir ya Pak untuk pendaftaran. Itu Walaupun belum ada kabar validasi, kita udah bisa mendaftar kan Pak. Yang penting tuh belum tidak. bisa. Misalnya Oh. tanggal 26 kan sudah bisa, daftarnya sudah dibuka ya. Ya. Tanggal 26 kok belum validasi modul 3 misalnya ya, belum bisa daftar. Oh begitu. Ya, misalnya Tapi terus nggak apa-apa itu Pak, maksudnya. ya nggak apa-apa, nanti terus validasinya ternyata tanggal 10. Nah, tanggal 10 kemudian nanti ada link daftar UKPPG kan bisa itu, bisa Oh, diklikkan. Ya udah daftar saja, nanti ada jadwalnya UKPPG, jadwal terdekat. Misalnya tanggal 20 ada lagi, ya ikut ini saja, tanggal ini saja begitu. Kalau memang sudah siap begitu. Jadi tidak ada istilah tidak selesai terus didiskualifikasi. ya takutnya, khawatirnya kita ikut yang nanti tahap kedua gitu Pak. Enggak kan ya Pak? Ya untuk tahap kedua kan nanti juga dibuatkan gelombang-gelombang sendiri. Tahap kedua nanti kan masih panjang kan. Enggak, maksudnya gelombang-gelombang ini bukan tahap 2 ya, tapi memang UKPPG itu kabar infonya nanti ada per gelombang itu. Oh gitu. Berarti pengaruh juga ya Pak kalau kita lebih awal ngirim jurnal, berarti bisa lebih awal kita ikut UKPPG ya Pak? Ya betul. Ya teman kan masalahnya kita banyak kendalanya sambil ngajar. Ya udahlah, bismillah Pak. Ya dikerjakan sambil yang pelan tapi pasti. Iya Pak. Ya, terima kasih Pak penjelasannya. Pak, satu lagi Pak. Ya, mungkin Kalau untuk ujian kinerja itu bentuknya gimana nanti Pak? belum ada info kan info. nanti sudah saya kabarkan ya tadi. Jadi ini model PPG baru, jadi terkait teknisnya nanti juga kemungkinan baru, dan sejauh ini belum bisa memberikan informasi yang valid terkait hal itu. Pokoknya yang fokusnya di jurnal divalidasi, kemudian bisa daftar, nanti itu sudah targetnya itu saja. Kalau untuk teknisnya nanti akan diinfokan lebih lanjut. Kalau sudah diinfokan nanti akan teknisnya dan sebagainya nanti, atau ada apa informasi-informasi penting akan saya sampaikan melalui grup begitu ya. Pak, terima kasih Pak. Pak, Pak. Saya mau tanya Pak. Ya, silahkan. Siapa ini? Saya Pak izin bertanya lagi. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Ibu siapa ini? Solihati. Solihati, nggih. Ya, izin bertanya lagi Pak. Untuk batas akhir pengiriman atau penguploadan jurnal itu tanggal berapa Pak? Soalnya saya baru mengirimkan satu jurnal, saya takut ketinggalan. Lama, masih sampai 4 Sampai tanggal 4 September. Ya. Oh, iya. Berarti itu batas akhir nggih Pak, tanggal 4 September. Ya, batas akhir. Tapi kan UKPPPG bisa dilakukan tanggal 26, tapi sebelum tanggal 4 sudah bisa, misalnya sudah selesai. Tapi kalau tanggal 4 baru mengumpulkan jurnal yang terakhir itu ya misalnya, Ya, atau yang misal. ya udah nanti terpaksa nunggu validasi. Nah, nanti kalau sudah tervalidasi semuanya baru bisa daftar. Nah, nanti ada jadwalnya tersendiri, gelombang sendiri. Berarti intinya kita bisa mendaftar UKPPG itu setelah kita
jurnal 3 modul itu sudah divalidasi semua ya Pak? Betul. Tapi intinya misalnya sampai 26 kok belum tervalidasi, bukan berarti kita terdiskualifikasi gitu ya. Ini perlu dipahami. Kadang banyak informasi yang salah diinfokan, kemudian banyak yang membuat gaduh dan membuat khawatir banyak orang. Ya, terima kasih Pak atas penjelasannya. Pak, saya mau tanya, Pak. Ya, silakan Ibu, siapa ini? Ibu Siti Ya, Badriah. Pak, gini yang ingin saya tanyakan. Setelah kita selesai mengerjakan apa namanya jurnal pembelajaran itu, kita kan sudah bisa daftar UKPPG, nggih. Oke. Nah, itu saya mohon, maksudnya setelah kita itu kan mengikuti tes tulis. Nah, yang saya harapkan Bapak bisa memandu kami untuk latihan tryout yang sesuai dengan kisi-kisi yang mau diujikan. Itu gimana, Pak? Nah, jadi tanggal 26 ada fasilitas tryout kan. Oh iya. Nah, itu bisa didaftar di situ di PMM ada kan daftar tryout tanggal 26. Iya. Itu rencananya seperti itu, tapi terkait teknisnya saya belum tahu. Untuk kisi-kisi soal itu sebenarnya untuk ujian tertulis ya. Iya. Dipelajari topik-topiknya di modul 1 dipelajari lagi, post-testnya dikerjakan lagi sampai mengerjakan sekali langsung dapat nilai maksimal, dapat nilai 25 tanpa ada salah-salah. Nah, itu dipastikan kalau itu sudah lancar, sudah paham betul, insya Allah nanti dalam ujian tulis pasti akan lancar karena soalnya tidak jauh dari itu. Oh, Modelnya itu post-test itu bisa diulang-ulang ya, Pak ya? ya bisa diulang. Jadi jangan takut untuk mengerjakan post-test. Misalnya nilainya rendah, ya tidak apa-apa diulang lagi karena itu tidak berpengaruh pada penilaian atau kelulusan. Oh iya. Itu sebagai latihan saja, sebagai latihan untuk menghadapi ujian tulis UKP. Iya. Terus yang saya ingin tanyakan itu kan di UKPPG itu bawahnya kan ada tryout ya. Ya. Itu kita harus ngeklik tryout terus ikut mendaftar gitu. Ya, tapi saya belum mencoba. Saya mungkin nanti kalau ada yang sudah mendaftar bisa share infonya. Saya sendiri belum mencoba untuk daftar. Itu berarti sama, Pak. Untuk mendaftarnya berarti kita setelah tanggal 26 atau sebelum? Ya, mulai tanggal 26 itu dibuka dan berarti kedua-duanya itu ya? Ya. Oh, okay. Terima kasih, Pak, atas pencerahannya. Izin bertanya, Pak. Lagi, Pak. Pak, satu lagi. Satu saja, Pak. Bapak Rudi ya. Ya, saya Pak ya. Tadi yang memperkenalkan. Bentar Ibu Komala nanti ya habis Bapak Rudi ya. Satu aja, Pak. Ya. Untuk modul 1 dan 2 itu seumpama ya Pak, itu udah ada latar belakang itu jadi masalah apa enggak Pak itu Pak? Enggak. Oh enggak, langsung bisa konsep terus seterusnya itu Pak ya? Ya, kalau itu memang kan saya buatkan format itu biar memudahkan yang lain kalau bingung begitu kan. Kalau misalnya Bapak Ibu berkreasi sendiri sebenarnya enggak apa-apa. Misalnya di pertama itu langsung menjelaskan konsep atau gitu. Yang penting intinya mudah dipahami, yang validatornya mudah untuk memahami. Oh, isinya ini ada konsep yang dipahami, ada rancangan pembelajarannya, ada refleksinya, ada umpan baliknya sudah begitu. Nggih. Matur suwun Pak nggih. Nggih. Silakan. Satu lagi ya barangkali. Jika ada pertanyaan bisa kita bahas lagi di kesempatan berikutnya. Saya Pak. Ya, Ibu Komala. Silakan. Jadi untuk soal-soal UKPPG-nya itu diambilnya dari modul-modul yang telah kita pelajari, ya Pak ya. Betul. Nah berarti itu aja ya Pak, kita pelajari, kita ulang-ulang terus, insya Allah mungkin dari situ ya Pak. Ya, betul. Soalnya
Untuk ujian tertulis ya, untuk ujian tertulis Ya, soal untuk ujian tidak jauh tertulis. dari post-test itu. Post-test itu diulang-ulang. Kalau sudah tervalidasi semua, sudah nganggur, sudah tidak ada yang dikerjakan, ya udah Ya, belajar itu sampai lancar, sampai tidak ada ya, salah. Kalau iya. itu sudah lancar, insya Allah mengerjakan ujian tulis, insya Allah akan mudah. Nah, soalnya kan Pak di YouTube tuh banyak soal-soal bervariasi apa ya. Nah, di YouTube itu, kalau kita udah tahu begitu kan, ya udah kita tidak usah lari kemana-mana, itu aja yang Ya, soal post-test yang udah kita pelajari, itu aja yang kita buat latihan ya Pak. ya betul. Pokoknya jangan percaya dulu dengan sumber di YouTube. Iya. Percaya saja dengan panduan resmi yang ada untuk pelaksanaan PPG tahun ini. Karena mungkin yang dipakai referensi YouTube itu PPG tahun lalu. Jadi mungkin tidak relevan dengan pelaksanaan PPG tahun ini. Kalau panduan yang resmi saat ini, kalau Bapak Ibu ingin belajar nanti mendapatkan bayangan soal-soal saat UKP, ya itu pelajari post-test itu. Diulang-ulang nanti kalau sudah lancar berarti insya Allah akan lancar. Berarti soalnya sedikit dong Pak, nggak sampai 50 ya Pak ya? Ya kalau ya bukan soal itu ya yang dianu. Maksudnya itu bisa sebagai latihan karena begini ya. Soal yang ada di post-test di PMM itu setiap kali Ibu mengerjakan itu bisa Iya. berbeda yang keluar. Mungkin mengerjakan saat ini pertanyaan nomor 1 isinya ini, tapi ketika Iya. dikerjakan lagi berikutnya bisa saja nanti berubah. Diacak ya Pak. Nah, jadi ada acakan, jadi bukan 50 itu. Jadi nanti Hmm. kalau untuk isi ujian apa UKP nanti ada banyak soal yang harus diselesaikan. Jadi bukan sedikit saja begitu. Iya. Gitu. Tapi intinya bisa dipelajari di post-test, bisa diulang-ulang. Karena pertanyaan yang keluar bisa saja random. Keluarnya berbeda dalam satu kesempatan dengan kesempatan yang lain begitu. Masalahnya tentang ingatannya nih Pak, karena udah tuhir lupa. Ya intinya kalau paham konsepnya nanti menjawab pertanyaan apa saja insya Allah mudah. Insya Allah. Amin. Pak, Ya, Pak, ini Pak. Ya sudah atau masih ada barangkali satu Ya. lagi. Enggak, Pak. ini bukan pertanyaan Pak, cuma kalau boleh mau minta jurnal yang sudah divalidasi punya teman-teman itu untuk dikirim di WA, Pak. Buat referensi Pak seperti itu, biar ada gambaran yang benar seperti ini, seperti itu. Oh, Pak. iya. Tapi ingat ya, jangan sampai ditiru, diamati formatnya saja, sistematika saja. Jangan sampai meniru atau menduplikat begitu ya, karena nanti bisa plagiasi, terindikasi plagiasi. Makanya ketika ada jurnal-jurnal yang begini, saya kemarin sudah berjanji untuk tidak membagikan ini ya, membagikan file yang sudah divalidasi kecuali ada persetujuan dari pemiliknya. Nanti misalnya ada persetujuan dari pemiliknya akan saya bagikan. Oh iya Pak, terima kasih Pak. Sama-sama. Contoh yang punya Bapak aja Pak. Ya nanti tetap saya berikan. Minimal 1, 2, 3 saya bagikan yang divalidasi. Ya Pak. Jadi kita biar cepat ikut ujian juga Pak. Ya. Ya mungkin nanti kalau sudah ada persetujuan dari pemiliknya nanti akan saya bagikan di grup begitu ya, biar digunakan Ya, Pak. dan belajar bersama. Baik, mungkin untuk malam hari ini kesempatan kali ini cukup sampai di sini. Barangkali nanti kita akan bertemu di kesempatan berikutnya jika diperlukan, dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu peserta PPG 2024 yang telah memberikan donatur terkait program atau panduan yang telah saya berikan. Semoga saya doakan dan mari berdoa bersama. Semoga semuanya di sini lulus
sampai akhir Amin. lancar. Amin. 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 Terakhir, saya mohon maaf jika ada salah kata atau perilaku. Dan yang terakhir, semoga sehat semua, tetap semangat. Amin. Wassalamualaikum Amin. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Ntar belum bocoran soalnya ya, Pak. Ditunggu. Yes. Izin live ya, Pak, Bapak Ibu semuanya. Izin lab ya Bu, Bapak.